kebakaran, tiang listrik, awas kabel. Percikan listrik mengeluarkan api yang nyaris mengenai pengendara yang melintas. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya dan menutup Jalan Raya Condet untuk sementara. Menurut saksi mata, awalnya terdengar suara letupan hingga 5 kali. Lalu muncul api membakar habis kabel. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke kabel lainnya. Sementara petugas PLN yang datang ke lokasi langsung memutus aliran listrik agar tidak membahayakan warga. Assalamualaikum pemirsa, apa kabarnya? Sebelum kita mulai aktivitas di pagi hari ini, alangkah baiknya kita update dulu berita menarik terkini agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Faris Naufal, inilah Cakrawala selengkapnya. Kita mulai Cakrawala, pemirsa, 5 pencuri yang membobol brankas berisi emas senilai 6 miliar rupiah dibekuk polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya polisi membekuk 3 pencuri yang menggasak emas senilai 6 miliar rupiah di rumah seorang dosen di Makassar, Sulawesi Selatan. Ade, Rahman, dan Asdi ditangkap di sebuah kafe. Dalam pengembangan, 2 orang lainnya ditangkap, DH dan RU, sebagai penadah. Jadi mereka melakukan aksinya dengan merusak pintu rumah, masuk melalui depan rumah, kemudian langsung memeriksa kemudian menemukan brankas di kamar. Kawanan maling ini membobol rumah korban pada 12 Februari 2024 di Jalan Minasa Upah, Kota Makassar. Saat itu penghuni rumah sedang pergi. Mereka membongkar brankas yang berisi puluhan emas batangan dan perhiasan dengan berat total 4 kg. Pemirsa, jalan di permukiman dekat Sungai Cidurian di Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat mengalami retakan yang cukup besar. Sementara hujan lebat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur membuat sejumlah desa di Kecamatan Tanggulangin kembali terendam banjir. Video dari warga menunjukkan jalan pemukiman retak pasca hujan deras. Warga pinggiran Sungai Cidurian khawatir jika retakan semakin membesar dan meluas. Menurut warga, saat hujan, dirinya merasakan getaran cukup besar saat melintas dan kemudian terjadi retakan. Saat ini, petugas dari Dinas Aliran Sungai Kota Bandung sudah melakukan penanganan untuk mencegah retakan merambat ke pemukiman. Sementara itu, banjir mengakibatkan ratusan rumah di 4 desa tergenang hingga air masuk rumah. Ketinggian di sejumlah lokasi mencapai setengah meter. Sejumlah warga untuk sementara memanfaatkan fasilitas sanitasi di musola terdekat. Warga berharap ada bantuan MCK portable dari Pemkab selama rumah tergenang banjir. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah harga komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini terjadi terutama pada harga beras dan juga harga cabai di beberapa daerah di Indonesia. Harga beras di pasar-pasar tradisional di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan. Meskipun Kota Parepare diapit 2 daerah lumbung beras nasional, yaitu Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pindrang. Kenaikan terjadi di semua jenis beras. Beras medium hingga premium yang umumnya naik Rp2.000 per kilogramnya. Naiknya harga beras karena stok beras di pasaran turun drastis, sehingga warga Parepare memilih membeli beras bulog di pasaran yang harganya sekitar Rp10.900 per kilogram. Hal yang hampir sama terjadi pada harga beras di pasar tradisional Kota Salatiga, Jawa Tengah. Harga beras tembus di Rp17.000 per kilogram, padahal sebelumnya harga beras berkisar di Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras karena panen padi di daerah penghasil padi tidak serempak, sehingga stok di pasaran menipis. Saat ini, harga beras medium dijual seharga Rp16.000 dari semula Rp14.000 per kilogram.
Adapun beras kualitas premium kini dijual Rp17.000 per kilogram dari harga Rp15.000. Setelah harga beras yang melambung, harga cabai juga ikut naik. Kenaikan terjadi sejak 3 hari terakhir di sejumlah pasar tradisional di Boyolali, Jawa Tengah. Kenaikan harganya pun fantastis, yakni mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Harga cabai merah keriting dari harga Rp55.000 naik menjadi Rp75.000 per kilogramnya. Untuk cabai jenis rawit dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai jenis teropong naik dari harga Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga tersebut. Dan diperkirakan harga ini akan terus naik hingga memasuki bulan puasa yang sebentar lagi tiba. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan beras 10 kg kepada keluarga penerima manfaat di Gedung Kawasan Pertanian Terpadu Kota Tangerang Selatan, Banten. Pemberian bantuan cadangan pangan beras untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga beras di pasaran. Menurut Presiden, kenaikan harga beras tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh negara. Tingginya harga beras dipicu oleh kurangnya produksi beras imbas dari perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen. Jokowi memastikan bantuan beras akan diberikan setiap bulannya setidaknya hingga bulan Juni 2024. Menurut Presiden, jika APBN cukup, bantuan beras akan dilanjutkan kembali. Pemirsa, ini yang sedang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Presiden Joko Widodo yang bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Istana Negara, Jakarta. Benarkah pertemuan tersebut dalam kapasitas membangun komunikasi dan merangkul Partai Nasdem ke dalam koalisi? Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Minggu malam bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh tersebut berlangsung tertutup. Pertemuan tersebut dibenarkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hasil pertemuan dengan Surya Paloh akan bermanfaat bagi politik bangsa dan negara. Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih, Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Terima kasih. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih. Sementara itu, menurut Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwi Payana, silaturahmi Jokowi dan Surya Paloh membicarakan agenda kebangsaan dan dinamika politik pasca pemilu. Lalu akankah Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan dengan partai politik lain di luar koalisi partai pengusung Prabowo Gibran? Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan yang juga sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman. Dalam peresmian tersebut, Prabowo turut menyampaikan laporan pembangunan RSPPN Panglima Besar Sudirman. Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Senin pagi tadi. Dalam peresmian rumah sakit ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Bersamaan dengan peresmian RSPPN Panglima Besar Sudirman, turut diresmikan sekitar 20 rumah sakit baru TNI yang tersebar di sekitar wilayah pangkalan TNI dan pemukiman masyarakat. Kementerian Pertahanan telah membangun Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman beserta 25 rumah sakit TNI lainnya dengan total keseluruhan 26 rumah sakit baru. Keseluruhan rumah sakit tersebut berlokasi di sekitar pangkalan TNI dan pemukiman penduduk sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh prajurit
beserta keluarganya dan juga melayani masyarakat umum. Pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 25 rumah sakit TNI lainnya diinisiasi Kementerian Pertahanan saat munculnya pandemi COVID-19. Saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara ini, turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia, jajaran Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta penjabat Gubernur DKI Jakarta. Pemirsa, informasi selanjutnya nggak kalah rame nih diperbincangkan sama warganet belakangan ini. Hasil perolehan suara sementara dari calon anggota DPD RI Alfian Syah Bustomi alias Komeng melampaui pendapatan suara Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Tanpa kampanye, tanpa spanduk atau baliho dan bermodal foto nyeleneh, Komeng melesat meninggalkan caleg-caleg lainnya. Tak disangka, banyak warga Jawa Barat yang memilih Alfian Syah Bustomi atau yang lebih tenar dengan nama Komeng sebagai perwakilan mereka di DPD RI. Hingga Senin pagi, jumlah suara yang diperoleh komedian itu sudah melewati angka 1,8 juta. Padahal suara yang masuk baru sekitar 55%. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata perolehan suara untuk Komeng di Jawa Barat bahkan melampaui pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang memperoleh 1,5 juta suara. Foto Komeng yang tidak biasa di lembaran surat suara sepertinya ampuh menarik perhatian para pemilih. Foto yang tidak biasa itu juga sebenarnya tidak menyalahi aturan. Kalau kita sesuai dengan aturan aja ya, kan tidak disebutkan di situ soal harus menutup gigi dan lain sebagainya begitu ya, atau harus tegap gitu, fotonya harus kaku, tidak seperti itu. Alfian Syah Bustomi alias Komeng maju untuk menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029. Di basis data KPU, dia memiliki visi mengembangkan kesenian daerah Jawa Barat dan tanah air, serta memancing kebahagiaan masyarakat melalui komedi. Merunut dari awal ya, saya cuman tadinya hanya membawa aspirasi teman-teman. Tapi kalau sudah begini mungkin akhirnya aspirasi masyarakat harus dibawa juga ya. Waktu itu berapa kali saya ketemu dengan DPR, dengan Pak Fadli waktu itu sih saya ngajukan. Sebenarnya udah 2 kali waktu saya di PMI juga saya ngajuin soal undang-undang PMI waktu itu. Terus ngajuin lagi hari komedi. Ya diterima oleh legislatif, diterima. Tapi tetap katanya harus yang memberikan keputusan eksekutif. Gitu sih pada saat itu gitu. Setelah dukungan dari keluarga, rekan-rekannya sesama komedian, Komeng pun memantapkan diri maju sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah DPD Jawa Barat. Tidak seperti calon-calon DPD lain yang menggunakan berbagai APK, selama masa kampanye, Komeng justru gencar melakukan show off air agar warga tetap ingat padanya. Siapa sangka, taktik foto nyeleneh Komeng membuatnya bisa meraih 1,8 juta suara di pemilu. Jauh melampaui calon anggota DPD Jawa Barat lainnya. Tentu saja perolehan suara itu membuat langkahnya menuju senator asal Jawa Barat kian dekat. Apakah Komeng bisa merealisasikan programnya, memancing kebahagiaan masyarakat melalui komedi? Kita tunggu kiprahnya. Uhuy! Berbeda dengan kisah sukses caleg yang berhasil meraup suara dalam pemilu 2024, kisah pilu justru dihadapi para caleg yang gagal meraup suara. Beberapa caleg bahkan sampai mengalami stres hingga gangguan kejiwaan dan terpaksa harus dirawat. Minggu lalu ayo ke Jakarta laporan. Sabar baiklah. Ayo biak-biakan yo. Diganti. Nama dewan ayo dilantik. Istighfar terus yo. La ilaha illallah. Toh ayo masuk ke Jakarta pokoknya. Kita tuh awalnya kan nunggu. Pasca pemilihan umum hari Rabu lalu, sejumlah caleg yang gagal meraih kursi mengalami stres, tekanan batin hingga mental.
Syaifuddin Zuhri, caleg dari Dapil 3 Kota Cirebon ini mendatangi Padepokan Al-Bustomi di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat mendatangi Padepokan pada Senin pagi, caleg nomor 4 dari Partai Nasdem ini mengaku mengalami tekanan pasca penghitungan suara. Bahkan salah satu tim sesnya yang merupakan donatur pemenangan terus meracau dan meminta Syaifuddin segera dilantik di kursi wakil rakyat. Ternyata emang semuanya tidak dapat bantuan yang awalnya di iming-iming ada per bulan 10 juta sama dana terakhir. Dana untuk kampanye terakhir ternyata emang jong semua. Ya Tuhan sudah berkehendak lain, barangkali kita ambil yang hikmah yang terbaik. Ternyata emang kita terkalah. Pasca penghitungan suara, Padepokan Al-Bustomi sendiri sudah menerima 2 caleg dan puluhan tim ses untuk sekedar konsultasi dan menenangkan diri. Ya kalau caleg sih baru ada sekitar 2-an lah. Kalau tim ses itu malah banyak, udah puluhan. Apa yang mereka keluhkan tadi? Ya mereka intinya yang diperlukan untuk spirit kejiwaannya lah. Kan jiwanya itu tergoncang. Ketika jiwa tergoncang itu semuanya pasti akan tergoncang semua. Untuk mengantisipasi adanya caleg yang mengalami depresi atau stres akibat gagal dalam pemilu, Dinas Kesehatan Kota Metro Lampung membentuk tim Satgas Kesehatan Khusus. Tim Satgas Kesehatan Khusus ini bertugas melayani caleg stres yang kalah dalam pemilu. Tim ini dipimpin oleh 2 dokter spesialis psikologi serta 5 dokter umum dan perawat. Mereka akan bersiaga selama 24 jam hingga 3 pekan ke depan di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Selain caleg stres, korban petugas KPPS masih terus berjatuhan pasca pemungutan suara pemilu 2024 Rabu lalu. Di Banyumas, Jawa Tengah dan Bandung Barat, Jawa Barat, 2 orang petugas KPPS hari ini dimakamkan pasca bertugas dalam pemilu lalu. Seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meninggal dunia setelah menjalankan tugas di TPS. Korban bernama Yudi Asminuddin, 46 tahun, adalah anggota KPPS TPS 07 Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya korban mengeluhkan sakit dan sempat dibawa ke Puskesmas Rawalo. Korban juga sempat dirujuk ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Almarhum meninggalkan istri dan 2 anak yang usianya masih sekolah. Yudi sehari-hari mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan berdagang, mempunyai warung sembako di depan rumahnya. Menurut Suhadi, paman korban, pada saat pemilu, Yudi sudah 2 kali menjadi anggota panitia pemungutan suara di pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024 ini. Dari keluarga ya silakan hanya suruh melapor ke KPPS, saya tidak melaporkan. Ya harapannya ya mestinya ya santunan. Itu mestinya, cuman saya nggak tanya detail lah. Suasana duka dan haru mengiringi pemakaman Mumu Muhroni usia 58 tahun, anggota KPPS di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban meninggal usai bertugas di pemilu 2024 dan dikebumikan pada Senin 19 Februari 2024. Di antara puluhan rekan dan kerabatnya, Mumu Muhroni dibawa ke pemakaman keluarga di Kampung Babakan, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngemprah, Bandung Barat. Istri, anaknya bersama sejumlah kerabat tak kuasa menahan rasa sedih ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat. Menurut Ketua KPU Bandung Barat, Rifki Ahmad Sulaiman, mendiang Mumu meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapat perawatan. Kesehatan almarhum menurun usai bertugas pada pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan saat seleksi anggota KPPS, almarhum tidak memiliki riwayat penyakit. Pemirsa, hasil reka pemilu yang dilakukan KPU melalui aplikasi Sirekap atau aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi dipermasalahkan publik. Namun KPU tetap akan menggunakan aplikasi Sirekap dengan melakukan akurasi dan sinkronisasi terhadap data yang dikirim dari sejumlah daerah. KPU juga menegaskan aplikasi Sirekap ini bukanlah penentu terhadap rekapitulasi proses penghitungan suara yang resmi atau real count sedang dilakukan melalui rekapitulasi berjenjang.
Pemilihan umum sudah dilakukan pada tanggal 14 Februari lalu. Saat ini, publik tinggal menunggu hasil dari pesta demokrasi ini melalui penghitungan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU. Namun, aplikasi Sirekap atau aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi yang digunakan KPU untuk menghitung suara pemilih di seluruh Indonesia mendapat bermacam sentimen publik karena adanya anomali atau keanehan data yang disebabkan sistem salah input data C1 dari tempat pemungutan suara atau TPS. Banyak yang mengatakan sistem memasukkan data yang salah dan melambungkan jumlah suara pada pasangan calon tertentu. Komisioner KPU Idam Holik menyatakan hasil rekapitulasi suara di Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap harus diakurasi dan sinkronisasi sehingga dapat akurat. KPU sedang melakukan akurasi ataupun sinkronisasi antara data otentik yang terdapat di dalam formulir model C hasil plano yang fotonya telah diunggah ke dalam aplikasi Sirekap dengan data hasil pembacaan terhadap formulir tersebut yang data numeriknya ditampilkan di dalam aplikasi Sirekap ataupun website infopemilu.kpu website pemilu 2024.kpu.go.id. Proses penghitungan suara yang resmi atau real count sedang dilakukan melalui rekapitulasi berjenjang yang dimulai dari TPS. Penghitungan suara pemilu 2024 di Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap tengah disorot. Pasalnya penghitungan sempat berhenti selama setidaknya 2 hari. Sirekap terpantau sempat berhenti berjalan sejak Sabtu 17 Februari 2024, sehingga tidak ada pembaruan data dalam 2 hari terakhir hingga Senin dini hari. Usai mendapat sorotan tersebut, web Sirekap KPU terpantau mulai dapat diakses kembali pada Senin pagi. Akibat salah paham, 2 kelompok pemuda terlibat bentrok. Selengkapnya sesaat lagi. Cakrawala segera kembali. Pemirsa, Anda masih di Cakrawala. Pemirsa, dipicu akibat kesalahpahaman, bentrok antara 2 kelompok pemuda di Ambon, Maluku kembali terjadi. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan 2 kelompok pemuda di Ambon, Maluku saling terlibat bentrok di kawasan Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kedua kelompok pemuda di Ambon ini terlihat saling serang menggunakan batu serta alat tajam. Bentrokan juga membuat sebuah tempat usaha milik warga rusak parah. Petugas terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan dipicu kesalahpahaman sejumlah pemuda yang tengah dipengaruhi minuman keras. Akibat peristiwa tersebut, 1 warga mengalami luka parah dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara 2 warga lainnya menderita luka ringan. Seekor buaya yang sempat menggegerkan warga desa Kebon Agung, Kecamatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya berhasil dievakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Buaya ini sempat muncul di permukaan pada sebulan lalu yang menggegerkan warga setempat. Buaya yang dievakuasi berukuran sekitar 2,5 meter ini berhasil dievakuasi petugas selama kurang lebih 2 jam. Beruntung sampai saat ini atas kemunculan buaya tersebut tidak memakan korban. Buaya kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Goa, Sulawesi Selatan tewas ditikam oleh mantan suaminya. Korban diserang saat mengendarai sepeda motor di jalanan yang sepi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala pagi ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Faris Noval, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kalau kudunya membunuh, nih, itu nanti mau pukul pala ke mati, nih.
Ani Daengkebo, usia 43 tahun, seorang ibu rumah tangga, ditemukan tewas di tengah jalan dengan luka senjata tajam di dadanya di desa Jene Madingin, Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas ditikam oleh mantan suaminya Usman. Suami korban histeris saat melihat istrinya sudah tidak bernyawa. Pembunuhan terjadi saat korban bersama anaknya sedang mengendarai motor. Tiba-tiba pelaku menghadang dan langsung menyerang korban. Ironis, pembunuhan dilakukan di depan anak korban yang masih berusia 11 tahun. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian dan mengevakuasi jasad, sementara pihak keluarga menolak otopsi. Itu anaknya lari dari sana berteriak, mamaku ditikam di Togo sama Sumang. Begitu, jadi kita ini semua dari lari, tidak di sini ini dulu anak-anak kita kita tanya toh, bilang kenapa, nah bilang mamaku di situ di Togo sama Sumang. Oh, ditikam. Ya. Usai olah TKP, pelaku pembunuhan ditangkap Polres Goa. Belum diketahui apa motif pelaku membunuh mantan istrinya.